Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat-nikmatnya, terutama daripada nikmat iman, nikmat Islam, dibarengi dengan nikmat sehat badan, panjang umur, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat sama-sama berkumpul, bertawajuh di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, ialah sholat Jumat beserta berjamaah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang kita kerjakan pada hari ini. Salawat berserta salam sama-sama kita limpahkan ke hariban alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khususnya kepada diri sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian, agar kita selalu sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan satu buah nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat ini pun berlaku sampai hari kiamat kelak. Karena nasihat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi untuk umatnya sampai hari kiamat kelak. Bukan berarti Nabi Muhammad seseorang yang harus dinasehati, akan tetapi nasihat ini dikhususkan untuk umatnya melalui baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Apa wasiat tersebut? Maka malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Nasihat malaikat Jibril ialah yang pertama, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekemaumu, tapi ingat suatu saat kamu akan mati juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimanapun kita hidup di muka bumi ini, dalam keadaan senang dan bahagia, sakit dan susah, mulia ataupun hina, maka suatu saat kematian akan menjemput kita. Karena apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi ini. Yang namanya hidup pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kehadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini sebebas apapun akan dipatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Senang tidak akan lama, susah tidak akan lama, mulia tidak akan lama, hina tidak akan lama. Semua akan diakhiri dengan yang namanya kematian. Maka bagaimana kita hidup di muka bumi ini? Semua telah diberikan kuasanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita hidup di muka bumi ini akan dijadikan sebagai orang yang bermanfaat? Atau kita ingin hidup di muka bumi ini sebagaimana orang yang tukang maksiat? Atau kita hidup di muka bumi ini ingin menjadi orang yang mulia ataupun hina? Itu semua telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berusahalah kita dengan sebaik-baiknya, berusahalah kita dengan sesungguh-sungguhnya untuk
Di saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada di dalam kebaikan. Jadikanlah hidup kita ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga kita dan orang lain. Jauhilah maksiat, janganlah kita menyusahkan diri kita sendiri, keluarga kita, apalagi menyusahkan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tansal mauta fa innal mauta la yansaka. Janganlah kalian lupakan kematian, karena sesungguhnya kematian tidak pernah lupa kepada kita. Maka dari itu, selalulah ingat kematian agar hidup kita selalu terarah, agar ada rasa takut di dalam diri kita. Kalau seandainya kita melakukan maksiat ini, melakukan maksiat itu, maka akan hadir di dalam hati kita ini rasa takut apabila kita ingat selalu kepada kematian. Saya takut kalau saya maksiat, maka kematian akan menjemput saya. Maka saya mati dalam keadaan maksiat. Maka saya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka saya mati akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah selalu lupakan kematian, karena kematian selalu mengintai kita. Kematian tidak pernah lupa kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia yang Allah ciptakan hidup di muka bumi ini untuk mati. Nasihat malaikat Jibril yang kedua, wa ahbib man syita fa innaka mafarikuhu. Cintailah, sayangilah apa saja, siapa saja yang kamu ingin, yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Tapi ingatlah, suatu saat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu sayangi, dengan siapa yang kamu cintai. Secinta-cintanya kita kepada anak istri kita, sesayang-sayangnya kita kepada harta benda kita, kepada pangkat derajat kita, maka semua itu akan terlepas daripada kita. Semua itu akan berpisah dengan kita dengan yang namanya kematian. Kita habis-habisan mengumpulkan harta kita, menghalalkan yang haram, melakukan sesuatu apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi keinginan kita, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka ingatlah, sayang kita seperti itu kepada keluarga kita dengan jalan yang salah, maka sayang kita, kasih kita kepada keluarga, kepada harta, kepada pangkat derajat kita, maka sayang kita, kasih kita itu akan menjerumuskan kita kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya cinta dan sayang kepada Allah yang akan kekal abadi. Semua akan terputus. Cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada istri kita, sayang kita kepada harta kita, di saat kematian sudah datang kepada kita, maka itu semua akan terputus. Kecuali hanya satu yang akan terbawa kepada kita sampai akhirat kelak, yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkanlah rasa cinta kita kepada Allah melebihi daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada harta kita, kepada pangkat derajat kita. Dengan kita apa? Dengan kita mendahulukan apa-apa yang Allah inginkan kepada kita. Dengan kita mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan-keinginan kita dan keluarga kita. Buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta itu membutuhkan pembuktian, bukan hanya ucapan. Nasihat malaikat Jibril yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan kamu perbuat apapun di muka bumi ini. Silahkan kamu lakukan apapun yang kamu ingin. Tapi ingat, semua perbuatan kita yang pernah kita lakukan akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang telah kita perbuat semasa kita hidup. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kebaikan yang kita perbuat, maka kebaikanlah yang akan kita tuai nanti. Rahmat, maghfirah, surga dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dibalas oleh Allah untuk kita. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan, kalau ketaatan yang kita kerjakan, maka semua akan dibalas kebaikan-kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in syarran fa syarrun. Tapi apabila kita selalu bermaksiat, membangkang kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, keburukan-keburukan yang kita perbuat, maka ingatlah,
sesungguhnya keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sekecil apapun kebaikan kita perbuat kecuali kebaikan itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil qiyamah. Tidaklah sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama hidup di muka bumi ini, itu semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kontrollah hidup kita. Kita ini selalu didampingi oleh dua malaikat yang akan selalu mencatat perbuatan dan ucapan yang kita lakukan dan kita ucapkan selama kita hidup di muka bumi ini. Tidak akan ada satupun yang terlewat dan tidak ada satu orang pun yang akan dizolimi oleh para malaikat tersebut. Maka dari itu jangan kita merasa aman dan tenang, merasa kita tidak dilihat oleh siapapun di saat kita melakukan maksiat, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat akan maksiat kita. Maka kata ulama, kalau kita ingin maksiat, maka carilah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat tempat itu. Kalau kita ingin melakukan satu maksiat, carilah tempat di mana tempat itu tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya satu tempat di mana tempat itu tidak bisa dilihat oleh Allah, barulah kita boleh bermaksiat di tempat itu. Karena kita tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada satu tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kehadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lalu bagaimana di saat kita sudah terlanjur melakukan maksiat tersebut? Maka segeralah kita beristighfar dan segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ini tidak ada yang sempurna. Semua manusia ini tidak ada yang terselamatkan, dimaksum oleh Allah dari melakukan semua maksiat kecuali para nabi. Tapi kita semua pasti pernah melakukan satu dosa dan maksiat. Maka dari itu Allah cinta kepada orang yang bermaksiat lalu mereka bertobat daripada maksiatnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berdosa dan mereka tidak menyesali akan maksiatnya. Mereka tidak menyesali akan dosa-dosanya. Maka merekalah yang nanti akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada khutbah yang singkat ini, daripada nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang pada saat ini telah sampai kepada kita, maka mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran daripada nasihat ini. Semoga kedepannya kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, orang-orang yang lebih berhati-hati lagi, orang-orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi seorang-orang hamba yang taat kepada Allah dan seorang hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa solihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abdin mutarifin bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu salata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalik irsyada wa ta'lima wa ijlalan li qadri nabihi wa ta'zima. Faqad qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa radallahu man ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabin nabika ajmain wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat wa ghafiri dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin, Allahumma sabit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin adaka ad-din. Amin ya mujibas sailin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yutikum ala zikrullahi akbar. Qimis shalah.